Desa itu bernama Tanjung Rawa, sebuah desa kecil di tepian sungai besar yang airnya berwarna coklat gelap seperti kopi pahit. Sungai itu tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan saat angin berhenti, permukaannya tetap bergerak pelan, seperti sesuatu di bawah sana terus bernapas. Di desa itu tinggal seorang lelaki bernama Ardan Mahesa. Ardan bukan orang yang mudah percaya cerita mistis. Sejak kecil ia sudah mendengar dongeng tentang kepala terbang yang menghisap darah ibu hamil, tentang makhluk malam yang ususnya terurai bercahaya. Tapi baginya, itu hanya cara orang tua menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah setelah maghrib. Ardan bekerja sebagai pencari ikan malam. Ia lebih nyaman di atas perahu kecilnya daripada di rumah sendiri. Dan malam itu adalah malam ketika segalanya berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika Ardan mulai mendayung menjauh dari dermaga kayu. Ia membawa lampu minyak kecil yang cahayanya bergetar tertiup angin. Air terasa hangat, aneh. Biasanya sungai terasa dingin menusuk di malam hari. Ardan berhenti mendayung, ia mencelupkan tangan ke air. Hangat, seperti air yang baru saja terkena matahari siang. Padahal langit gelap total, tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kabut. Lalu ia melihatnya. Di kejauhan, sekitar 30 meter dari perahunya, ada cahaya merah kecil menggantung di atas permukaan air. Awalnya ia mengira itu bara api dari perahu nelayan lain. Tapi cahaya itu tidak bergerak mengikuti arus. Ia diam mengambang, dan melicingkan mata. Cahaya itu perlahan naik sedikit lalu turun lalu naik lagi. Seperti sesuatu yang bernapas, jantung Ardan mulai berdetak lebih cepat. "Siapa di sana?" teriak ia. Tidak ada jawaban. Hanya suara percikan kecil. Cahaya itu tiba-tiba bergerak. Bukan menjauh, tapi berputar, pelan. Menghadap ke arahnya. Dan saat kabut tersibak sesaat oleh angin tipis, Ardan melihat wajah itu. Kepala perempuan. Tanpa tubuh, rambutnya panjang terurai basah. Wajahnya pucat kebiruan dengan mata merah menyala seperti bara. Dari bawah dagunya, menjuntai sesuatu yang berkilau basah dan bergerak-gerak pelan seperti akar hidup. Bau air darah menyebar di udara dan membeku. Dayungnya terlepas dan jatuh ke dasar perahu. Makhluk itu tidak menyerang, ia hanya menatap. Tatapan kosong tapi sadar, lalu bibir pucat itu bergerak. Suara lirih terdengar, bercampur dengan gemericik air. Dan tubuh Ardan seakan dipaku. Bagaimana makhluk itu tahu namanya? Cahaya merah di sekeliling kepala itu makin terang. Rambutnya berkibar tanpa angin, akar-akar merah di bawahnya bergerak lebih cepat, meneteskan cairan hitam ke sungai. Air di sekitar perahu Ardan mulai berputar membentuk lingkaran kecil. Perahunya bergoyang, tangannya gemetar, tapi ia memaksa meraih dayung yang lain. Saat ia hendak mendayung menjauh, makhluk itu melesat cepat. Berputar melintari perahunya, cepat, sangat cepat. Yang terlihat hanya garis merah melingkar. Suara tawa tipis terdengar tepat di telinganya. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi seperti dari dalam kepalanya. Pulanglah, bisikan itu membuat Ardan refleks menoleh ke atas. Dan itu kesalahan, makhluk itu kini tepat di atas kepalanya. Hanya 1 meter wajahnya terlihat jelas. Dan Ardan mengenali wajah itu. Itu wajah Mira Anggraini. Perempuan yang menghilang 2 tahun lalu saat hamil besar. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Desa mengira ia hanyut terbawa arus saat terpeleset di dermaga. Tapi sekarang kepala itu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Air sungai mendadak terasa mendidih di bawah perahunya. Ardan berteriak dan mendayung sekuat tenaga ke arah tepi. Cahaya merah itu mengikuti sebentar lalu berhenti. Mengambang, menatapnya menjauh, dan sebelum kabut kembali menutup pandangan, Ardan mendengar satu kalimat terakhir, "Aku belum selesai." Ardan sampai di dermaga dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saat ia melangkah turun dari perahu, lututnya hampir lemas. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, sampai ia merasakan sesuatu hangat menetes di lehernya. Ia menyentuhnya, tangannya basah merah. Di sisi lehernya ada luka kecil melingkar. Seperti bekas sayatan tipis yang baru saja dibuat. Dan dari arah sungai, jauh di balik kabut, cahaya merah itu muncul lagi mengambang. Menunggu. Subuh datang tanpa cahaya, langit di atas desa Tanjung Rawa tertutup awan kelabu. Kabut masih menggantung tipis di atas permukaan sungai, seolah malam belum benar-benar pergi. Ardan Mahesa tidak tidur, ia duduk di lantai kamar kayunya, bersandar ke dinding, memandangi kain basah yang ditempelkan di lehernya sejak tadi malam. Lukanya tidak besar, hanya goresan tipis melingkar. Tapi anehnya darahnya tidak berhenti keluar.
Bukan mengalir deras, hanya merembes pelan. Terus-menerus seperti luka itu menolak untuk menutup. Ibunya, Ratni, mengetuk pintu perlahan. Dan kau belum tidur. Ardan cepat-cepat menutup kain di lehernya. Sudah, Bu. Cuma pusing sedikit, Ratni masuk tanpa menunggu jawaban. Perempuan itu membawa segelas air hangat dan ramuan daun yang biasa dipakai untuk demam. Tatapan Ratni berhenti di leher anaknya. Kau berdarah. Ardan terdiam, Ratni mendekat, menarik kain itu pelan. Saat melihat lukanya, wajah Ratni langsung pucat. Itu bukan luka biasa, goresannya membentuk setengah lingkaran seperti bekas cengkeraman kecil dengan ujung tajam. Ratni mundur satu langkah, kau ke sungai lagi semalam. Ardan tidak menjawab, keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Ratni menutup jendela kamar dengan keras. Kau melihatnya? Ya, kata itu tidak pernah disebutkan secara langsung di desa. Orang-orang hanya menyebutnya dengan isyarat. Ardan mengangkat wajahnya perlahan. Itu Mira, Bu. Ratni menegang. Jangan sebut nama itu di dalam rumah. Ardan berdiri. Itu wajah Mira. Aku melihatnya jelas. Dia memanggil namaku. Ratni menggenggam tangan anaknya erat. Kalau memang itu dia berarti dia belum pergi. Angin tiba-tiba menyusup lewat celah papan dinding. Lampu minyak di meja berkedip pelan. Ratni berbisik hampir tak terdengar. Dan kalau dia belum pergi berarti dia masih mencari sesuatu. Menjelang siang, demam Ardan naik. Tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, telapak tangannya justru dingin seperti es. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sungai, melihat kabut, dan melihat cahaya merah itu semakin dekat. Ia mendengar suara bisikan lagi, bukan dari luar. Dari dalam kepalanya. Kau ingat malam itu? Kenangan mulai muncul, 2 tahun lalu, dermaga tua. Mira Anggraini berdiri di sana dengan perut besar. Wajahnya basah oleh air mata. Aku tidak bisa terus sembunyi, dan, katanya waktu itu. Ardan menoleh gelisah ke arah rumah-rumah yang mulai gelap. Kau orang tahu habislah kita. Mira memegang lengannya. Aku tidak takut. Tapi anak ini, Ardan melepaskan tangannya. Kita bicarakan nanti. Ia pergi malam itu. Meninggalkan Mira sendirian di dermaga. Dan esok paginya Mira menghilang. Orang-orang bilang ia terpeleset. Tak ada saksi, tak ada tubuhnya, hanya jejak kaki di kayu yang basah. Dan sekarang kepalanya kembali. Sore hari, Ardan terbangun karena suara ayam berkokok panik. Langit sudah gelap lagi. Ia tidak ingat kapan tertidur. Ratni tidak ada di rumah. Di meja, ada secari kertas kecil. Aku ke rumah Pak Lurah. Jangan keluar setelah maghrib. Ardan bangkit pelan, lukanya masih terasa basah. Ia membuka kainnya. Darahnya sudah berhenti. Tapi bekasnya berubah. Goresan itu kini membentuk lingkaran hampir sempurna. Seperti tanda, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Toket-toket-toket, bukan di pintu depan tapi di jendela samping rumah. Jendela yang menghadap langsung ke sungai. Ardan membekuk ketukan itu pelan teratur. Seperti kuku yang menyentuh kayu. Tok-tok. Tok napasnya memburu. Perlahan, sangat perlahan ia mendekati jendela. Kabut sudah mulai naik lagi dari arah sungai. Dan di balik kaca yang buram ada cahaya merah. Dekat sekali, sangat dekat, cukup dekat hingga Ardan bisa melihat bayangan rambut panjang menggantung di luar. Ketukan berhenti, suara bisikan terdengar jelas. Buka tangan, Ardan gemetar di gagang jendela. Suara itu lembut, tidak marah, tidak menyeramkan. Justru terdengar sedih. Aku kedinginan. Air matanya menetes tanpa ia sadari Mira. Cahaya merah itu berkedip pelan. Dan tiba-tiba, sesuatu menghantam jendela keras, brek, kaca retak. Ardan terjatuh ke lantai. Saat ia mendongak, kepala itu menempel di kaca yang retak, mata merahnya menatap tepat ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya Ardan melihat jelas bagian bawahnya. Bukan hanya akar merah, tapi potongan daging dan pembuluh yang bergerak hidup, meneteskan darah hitam yang menguap sebelum menyentuh tanah. Makhluk itu tersenyum lagi, kau milikku sebelum yang lain. Lampu minyak padam, rumah tenggelam dalam gelap, dan dari luar terdengar suara kepakan cepat di udara. Seperti sesuatu yang terbang mengitari atap rumahnya. Malam itu, tidak ada listrik padam, tidak ada angin besar, tidak ada hujan, tapi seluruh desa Tanjung Rawa terasa sunyi seperti sesuatu sedang menahan napas. Ardan masih terduduk di lantai ketika lampu minyak yang padam tadi tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil itu menyala tenang, terlalu tenang. Suara kepakan di atap berhenti hening. Ardan perlahan berdiri. Jendela masih retak,
Tapi cahaya merah itu sudah tidak terlihat. Hanya kabut, kabut yang menggantung rendah dan tidak bergerak. Ia memberanikan diri membuka pintu depan. Udara malam terasa berat, bau anyir samar masih tertinggal. Dari kejauhan, sungai terdengar seperti mendidih pelan. Beluk-beluk seolah ada sesuatu yang muncul ke permukaan lalu tenggelam lagi. Ardan menatap dermaga di ujung jalan tanah. Dan di sana ada sosok berdiri, perempuan. Berpakaian putih panjang, rambutnya tergerai menutupi wajah. Jaraknya sekitar 20 meter, diam. Tidak bergerak, Ardan menelan ludah Mira. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat utuh, tubuhnya juga utuh. Tidak ada darah, tidak ada usus terurai. Hanya perempuan pucat dengan mata kosong. Kenapa kau pergi malam itu? Dan suaranya terdengar jelas meski jaraknya jauh. Ardan mundur selangkah. Aku tidak tahu akan jadi begini. Sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak terdengar menyentuh tanah. Kau tahu siapa yang menemuiku setelah kau pergi? Ardan menggeleng pelan. Sosok itu berhenti tepat di bawah cahaya lampu jalan redup. Dan saat itulah Ardan melihat bayangannya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter. Aku tidak jatuh ke sungai, dan suara itu berubah, lebih dalam, lebih dingin. Aku di bawah. Jantung Ardan berdetak keras. Di bawah siapa? Senyum tipis muncul di wajah pucat itu. Orang yang kau temui sehari sebelum aku hilang. Ingatan Ardan tersentak. Sehari sebelum Mira menghilang, ia memang pergi menemui seseorang. Seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Namanya Nyai Suranta, orang-orang menghindarinya. Ia dikenal sebagai dukun tua yang sering membantu persalinan tapi juga sering dikaitkan dengan halaman-halaman yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Waktu itu Ardan datang dengan paniki, ia takut aib kehamilan Mira tersebar. Nyai Suranta hanya tersenyum saat mendengarnya. Ada cara, katanya waktu itu, tapi setiap cara ada harga. Ardan tidak pernah kembali lagi setelah malam itu. Dan 2 hari kemudian, Mira hilang, tubuh Ardan gemetar. Apa yang dia lakukan padamu? Sosok Mira mendekat 1 langkah lagi. Wajahnya mulai berubah, kulitnya retak pelan. Matanya memerah. Aku tidak langsung mati. Suara itu kini terdengar seperti 2 suara berbicara bersamaan. Aku dijadikan wadah, angin dingin berputar mengelilingi mereka. Kabut mulai bergerak cepat. Aku menolak tapi bayi dalam kandunganku. Wajahnya terdistorsi. Bagian lehernya mulai menghitam. Dia butuh darah. Tiba-tiba kepala itu terlepas. Tubuhnya jatuh tanpa suara ke tanah lalu menghilang menjadi asap hitam. Kepala itu melayang di udara tepat di depan Ardan. Akar-akar merah menjuntai kembali, mata merahnya menyala terang. Dan kau yang memulainya. Makhluk itu melesat cepat mengitari Ardan. Udara menjadi panas, tanah di bawah kakinya bergetar halus. Aku tidak bisa pergi sebelum perjanjiannya lunas. Ardan berteriak. Perjanjian apa? Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Sangat dekat. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Aku butuh 3, suara itu berbisik tepat di telinganya. 3 darah dari garis yang sama, darah Ardan terasa membeku. Ia anak tunggal, tapi ayahnya masih hidup. Ibunya masih hidup. Makhluk itu tersenyum lebar. Kau yang pertama. Seketika luka di leher Ardan terasa terbakar hebat. Ia menjerit dan terjatuh. Kepala itu naik tinggi ke udara. Sebelum menghilang ke arah sungai, terdengar kalimat terakhir yang membuat jiwanya runtuh. Besok malam aku kembali untuk yang kedua. Kabut menutup semuanya, Ardan tergeletak di tanah dengan napas tersangal. Dari kejauhan, di jendela rumah Nyai Suranta, terlihat cahaya merah kecil menyala pelan, seperti menunggu. Fajar datang dengan warna pucat dan terbangun di tanah depan rumahnya sendiri. Ombun membasahi bajunya, kepalanya berdenyut, dan luka di lehernya terasa seperti disayat api semalaman. Ia meraba bekasnya. Lingkaran itu kini sempurna. Hitam kemerahan, seperti cap terbakar di kulit. Kata-kata makhluk itu terus terngiang 3 darah dari garis yang sama. Ardan bangkit limbung dan masuk ke rumah. Ibu, panggilnya, tak ada jawaban. Pintu dapur terbuka sedikit. Di lantai ada tetesan darah kecil menuju ke belakang rumah. Jantung Ardan serasa jatuh. Ibu, ia mengikuti jejak itu sampai ke halaman belakang. Ratmi terduduk di tanah dekat sumur tua, memegangi lengannya. Ada luka tipis di pergelangan tangannya, seperti sayatan kecil. Darahnya tidak banyak, tapi wajahnya pucat sekali. Dia datang bisik Ratmi lemah. Ardan berlutut di sampingnya. Apa yang dia lakukan? Ratmi menggenggam baju anaknya.
Dia tidak mengambil banyak, hanya sedikit seperti mencicipi. Napas Ardan memburu, itu berarti ia sudah memilih yang kedua. Menjelang siang, Ardan memutuskan satu halaman. Ia harus menemui Nyai Suranta. Rumah perempuan tua itu berada di ujung desa, dekat rawa kecil yang jarang dilewati orang. Dinding rumahnya hitam oleh asap dupa bertahun-tahun. Bau kemenyan selalu tercium bahkan sebelum orang melihat pintunya. Ardan melangkah masuk tanpa mengetuk. Di dalam, Nyai Suranta sudah duduk bersila, seolah menunggu. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan sadar. Kau sudah melihat hasilnya, katanya tenang. Ardan mengepalkan tangan. Apa yang kau lakukan pada Mira? Nyai Suranta tersenyum tipis. Aku tidak melakukan apa-apa yang tidak kau minta. Ardan terdiam. Kau datang padaku 2 tahun lalu. Kau takut. Kau ingin masalahmu hilang. Kau ingin nama keluargamu bersih. Aku tidak pernah minta dia jadi seperti itu. Setiap keinginan ada harga. Potong Nyai Suranta. Kau bilang, apapun asal semuanya selesai. Kau ingat, tubuh Ardan gemetar. Ia memang mengucapkannya. Dalam ketakutan, dalam kepanikan, Nyai Suranta berdiri perlahan. Anak dalam kandungan itu kuat, darahnya cocok. Tapi tubuh ibunya tidak mampu menahan prosesnya. Ardan merasa mual. Proses apa? Nyai Suranta mendekat. Proses pembelahan jiwa. Udara di ruangan itu terasa berat agar ia menjadi penjaga perjanjian. Agar keluargamu tidak hancur oleh aib. Ardan mundur. Kau mengubahnya jadi kuyang. Bukan aku, jawab Nyai Suranta dingin. Perjanjian itu yang mengubahnya. Ardan menatap tajam. Kenapa sekarang dia memburu keluargaku? Nyai Suranta menghela napas panjang. Karena perjanjian belum lunas, Ardan teringat kata-kata semalam. 3 darah dari garis yang sama. Nyai Suranta mengangguk pelan seolah membaca pikirannya. 1 untuk membuka, 1 untuk menguatkan. 1 untuk menutup. Ardan menelan ludah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kembali utuh. Dan selama itu dia akan terus mencari. Tiba-tiba suara ayam berkokok histeris terdengar dari luar rumah. Angin berputar kencang, lampu minyak di sudut ruangan padam serentak. Nyai Suranta menoleh ke arah pintu. Dia sudah tidak sabar. Ardan berlari keluar, langit mendadak gelap meski belum sore. Dari arah rumahnya sendiri terlihat cahaya merah melayang rendah. Tidak tinggi seperti biasanya, rendah, dekat tanah. Seolah mencari sesuatu, Ardan berlari sekuat tenaga. Saat ia tiba pintu rumahnya terbuka lebar. Ratni terbaring di lantai ruang tengah. Tak bergerak, Ardan jatuh berlutut di sampingnya. Nafasnya masih ada, bisiknya lega. Tapi di leher Ratni ada bekas lingkaran kecil yang sama seperti miliknya. Dan di atas mereka terdengar suara berputar cepat. Ardan mendongak. Kepala itu melayang di langit-langit rumah. Akar-akar merahnya bergerak liar, matanya menatap Ardan penuh kemarahan. Waktumu hampir habis. Suara itu kini tidak lagi sedih. Tidak lagi lembut, dia terdengar lapar. Besok malam darah ketiga. Dan sebelum Ardan sempat bergerak, makhluk itu melesat keluar menembus atap seperti kabut merah. Hening kembali menyelimuti rumah. Ardan memeluk ibunya yang tak sadarkan diri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia akhirnya mengerti satu halaman yang mengerikan. Jika darah ketiga harus diambil dari garis keturunannya, maka yang tersisa hanya 1 orang lagi. Ayahnya, yang sedang bekerja di hutan seberang sungai. Dan malam berikutnya mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit di atas desa Tanjung Rawa malam itu berwarna merah gelap. Bukan karena senja, bukan karena awan, tapi karena cahaya aneh yang menggantung tipis di balik kabut, seperti pantulan bara api yang tak terlihat sumbernya. Ardan duduk di samping ibunya yang masih terbaring lemah. Nafas Ratni pelan, tapi stabil. Lingkaran hitam di lehernya tidak berdarah lagi, hanya menghitam seperti memar lama. Tapi Ardan tahu itu bukan luka biasa, itu tanda. Dan tanda itu berarti 1 halaman satu lagi. Ayahnya, Mira Mahasa, belum pulang dari hutan seberang sungai. Biasanya sebelum maghrib ia sudah tiba, tapi malam ini, rumah mereka terlalu sunyi. Ardan berdiri. Ia tidak bisa menunggu. Jika makhluk itu datang sebelum ayahnya kembali. Semuanya selesai, ia mengambil parang tua milik ayahnya, dan berlari menuju dermaga. Kabut sudah turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Sungai tampak lebih gelap, seperti tinta yang tumpah tanpa dasar. Saat Ardan menginjakkan kaki di perahu, air sungai bergetar, gelombang kecil muncul tanpa angin. Dan dari tengah kabut cahaya merah itu muncul. Lebih terang dari sebelumnya, lebih besar. Berputar pelan seperti menunggu. Tidak! Teriak Ardan, cahaya itu bergerak mendekat.
perlahan menikmati ketakutannya. Dan ketika jaraknya tinggal beberapa meter, kepala itu terlihat jelas mata merahnya kini lebih dalam. Akar-akar merahnya bergerak lebih cepat, berdenyut seperti jantung hidup. Aku sudah menunggu, suaranya berlapis dua, bergaung di atas air. Ambil aku saja, teriak Ardan. Jangan ayahku. Makhluk itu tertawa pelan. Darah pertama membuka jalan. Darah kedua menguatkan ikatan. Darah ketiga menyempurnakan. Air di sekitar perahu mulai berputar membentuk pusaran. Perahu Ardan terombang-ambing, tiba-tiba, dari arah hutan seberang sungai terdengar teriakan. Ardan, suara ayahnya. Ardan menoleh. Di tepi sungai seberang, ia melihat sosok Wira berlari menuju perahu kecilnya. Tapi cahaya merah itu bergerak lebih cepat. Meluncur rendah di atas permukaan air menuju ayahnya. Ayah, Ardan mendayung sekuat tenaga. Terlambat, cahaya merah sudah sampai lebih dulu. Wira terjatuh di dermaga kayu seberang saat kepala itu melayang tepat di atasnya. Akar merah menjulur turun menusuk. Wira menjerit, jeritan yang membuat darah Ardan membeku. Ardan akhirnya mencapai tepi seberang dan melompat ke darat. Ia mengayunkan parang ke arah makhluk itu. Parang menembus udara kosong makhluk itu bergerak terlalu cepat. Tapi saat akar-akar merah hampir sepenuhnya melilit leher ayahnya. Kalung kayu di leher Ardan mendadak panas membakar. Ia teringat sesuatu. 2 tahun lalu, Mira pernah memberinya kalung itu. Kalau kau takut, pegang ini, aku akan selalu ada, katanya waktu itu. Dengan sisa tenaga, Ardan meraih kalung itu dan mengangkatnya tinggi. Kalau kau masih punya sisa dirimu, hentikan ini. Teriaknya, cahaya merah bergetar, gerakannya melambat. Mata merah itu berkedip, untuk sesaat wajah Mira muncul jelas. Bukan wajah kuyang, bukan wajah makhluk lapar. Wajah perempuan yang pernah menangis di dermaga. Aku tidak bisa, suaranya lirih. Akar-akar itu masih melilit, Wira mulai lemas. Ardan melangkah lebih dekat, meski udara panas membakar kulitnya. Kau bilang belum selesai? Kalau ini caramu menyelesaikan, maka selesaikan denganku. Cahaya merah bergetar lebih kuat. Sungai tiba-tiba bergolak hebat. Air memercik tinggi seperti mendidih. Suara jeritan menggema bukan hanya dari satu mulut, tapi dua, suara Mira, dan suara lain yang lebih tua. Lebih gelap. Nyai Suranta. Dari kejauhan, rumah dukun tua itu terlihat menyala merah. Api muncul dari atapnya. Makhluk itu menjerit keras. Akar-akar merah terlepas dari leher Wira. Tubuh ayahnya terjatuh tak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Cahaya merah itu melayang tinggi ke udara. Berputar liar seperti terseret sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam satu ledakan cahaya makhluk itu melesat ke arah rumah Nyai Suranta. Ledakan api membumbung tinggi dari ujung desa. Kemudian gelap, kabut perlahan menipis. Sungai kembali tenang. Ardan terduduk di tanah, memeluk ayahnya. Nafas Wira lemah tapi hidup, darah ketiga, belum sempurna. Tapi perjanjiannya belum benar-benar berakhir. Di udara yang mulai dingin, Ardan mendengar satu bisikan terakhir. Lebih lembut, lebih jauh, aku masih di sini. Api di rumah Nyai Suranta padam perlahan. Tapi dari dalam reruntuhan cahaya merah kecil masih menyala. Sangat kecil, seperti bara yang belum mati. 3 hari setelah kebakaran rumah Nyai Suranta, desa Tanjung Rawa berubah. Bukan karena api, bukan karena kabut, tapi karena ketakutan. Orang-orang tidak lagi keluar malam, ibu-ibu hamil dikirim ke desa tetangga. Anak-anak dilarang bermain dekat sungai. Bahkan suara ayam pun terdengar lebih pelan, seolah hewan-hewan ikut merasakan sesuatu yang belum selesai. Ardan berdiri di depan puing-puing rumah Nyai Suranta. Hangus, hitam, tapi anehnya tidak ada bau bangkai. Tidak ada sisa tubuh, seolah perempuan tua itu lenyap bersama apinya. Wira selamat, tapi sejak malam itu ia tidak banyak bicara. Di lehernya masih ada bekas lilitan merah kehitaman, seperti akar yang sempat mencengkeram terlalu dalam. Ratni juga belum pulih sepenuhnya. Dan Ardan, luka lingkaran di lehernya tidak lagi berdarah. Tapi setiap malam terasa berdenyut, seperti sesuatu masih terhubung. Angin berhembus pelan pabu di tanah tiba-tiba bergerak membentuk pusaran kecil. Ardan menunduk. Di antara aran hitam ada sesuatu. Benda kecil, merah redup, seperti batu bara yang belum mati. Ia jongkok dan menyentuhnya dengan ujung kayu. Bara itu menyala lebih terang, dan terdengar suara lirih. Belum selesai Ardan mundur cepat. Suara itu bukan dari udara, bukan dari sungai.
Tapi dari dalam tanah, tiba-tiba tanah di bawah Puyi itu retak tipis. Retakan kecil membentuk pola lingkaran. Persis seperti tanda di lehernya. Jantung Ardan berdetak keras. Ia sadar satu halaman yang mengerikannya, Isuran tak mungkin mati. Mira mungkin setengah bebas, tapi perjanjiannya masih aktif. Malamnya, Ardan tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah bersama ayah dan ibunya. Lampu minyak menyala lebih dari biasanya. Tak ada yang berani mematikan. Tiba-tiba, anjing-anjing desa menggonggong bersamaan. Bukan satu arah, tapi ke segala arah, seolah sesuatu bergerak cepat di antara rumah-rumah. Wira berdiri perlahan. Itu bukan Mira, gumamnya pelan. Ardan menolehi maksud ayah. Wira menatap jendela gelap. Waktu ia melilitku, aku mendengar suara lain. Suara tua, suara ya, bukan perempuan. Tubuh Ardan menegang. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah sungai. Buk, seperti sesuatu besar jatuh ke air. Lalu suara kedua, buk, buk. Ardan berlari keluar rumah. Kabut sudah naik lagi, tapi kali ini, cahaya yang muncul bukan satu. Ada dua cahaya. Merah kecil melayang rendah di atas permukaan air. Berputar pelan, menitari satu titik di tengah sungai. Ardan membeku. Dua, bukan satu. Cahaya pertama bergerak pelan mendekat. Ia mengenali aura itu Nira, tapi cahaya kedua lebih gelap, lebih redup, namun terasa lebih berat. Seperti bara tua yang sudah membakar banyak halaman. Dari dalam kabut terdengar suara. Bukan bisikan. Bukan tangisan, tapi tawa seraki. Perjanjian tidak dibuat untuk dibatalkan. Air sungai mulai bergolak lagi, kabut membentuk pusaran besar. Dan di tengah pusaran itu muncul kepala lain. Lebih keriput, rambutnya tipis memutih. Matanya cekung hitam tanpa cahaya merah. Namun di sekitar kepalanya berputar aura gelap seperti asap tebal. Itu bukan Nira, itu bukan ku yang muda, itu sesuatu yang lebih lama, lebih tua. Suara itu kembali terdengar. Keturunan Mahasa belum lunas. Mira melayang di sisi makhluk tua itu. Tidak lagi liar, tidak lagi menyerang, seperti terikat. Seperti dikendalikan, Ardan mundur selangkah. Untuk pertama kalinya ia merasa Mira bukan ancaman utama. Ia hanya pion. Makhluk tua itu tertawa lagi. Darah pertama hanya pembuka. Darah kedua hanya pengikat. Darah ketiga milik kami. Kabut menyebar cepat ke arah desa. Dua cahaya merah itu terbang rendah melewati atap-atap rumah. Teriakan terdengar dari ujung kampung, bukan dari rumah Ardan. Tapi dari rumah seseorang yang lain. Ardan berlari ke arah suara itu. Dan saat ia tiba, ia melihat seorang perempuan muda terbaring di teras rumahnya. Hamil besar. Lehernya berdarah tipis. Di atasnya dua bayangan merah melayang. Makhluk tua itu berbisik, kalau bukan garis keturunanmu maka desa ini yang membayar. Cahaya merah itu menyala terang, dan jeritan perempuan itu memecah malam. Jeritan itu terputus tiba-tiba, seperti dipotong sesuatu yang tak terlihat. Ardan menerobos kerumunan warga yang mulai berdatangan membawa obor. Di teras rumah itu, seorang perempuan hamil bernama Sinta Larasati terbaring lemas. Suaminya, Bayu Pranata, memeluknya sambil menangis panik. Darahnya berhenti tapi dia tak sadar. Teriak Bayu, di leher Sinta, ada luka kecil. Bukan gigitan, bukan satan biasa, tapi lingkaran tipis setengah jadi. Ardan membeku. Itu pola yang sama namun belum sempurna. Ia mendongak ke langit. Kabut masih bergerak cepat, tapi dua cahaya merah itu sudah tak terlihat. Hanya tawa serak yang seperti tertinggal di udara. Hutang tidak selalu dibayar oleh yang berjanji. Suara itu terasa di dalam kepala Ardan, bukan di luar. Warga membawa Sinta masuk ke dalam rumah. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, ini gara-gara Ardan. Sejak perjanjian itu dari dulu kita sudah bilang. Ardan mendengar semuanya. Ia tidak membantah. Karena jauh di dalam hatinya ia tahu. Semua ini memang bermula darinya. Malam makin larut. Tapi teror belum selesai. Dari arah kandang kambing di ujung desa terdengar suara gaduh. Hewan-hewan mengamuk seperti melihat sesuatu. Ardan, Wira, dan beberapa lelaki desa berlari ke sana. Saat mereka tiba, 3 kambing sudah mati. Bukan dimangsa, bukan dicabiki, tapi kering. Seolah darahnya disedot habis, tanpa luka besar. Tanpa genangan merah, hanya kulit mengempis dan mata terbuka kosong. Wira menelan ludah, ini bukan sekadar ancaman. Ardan merasakan luka di lehernya berdenyut kuat. Lingkaran itu terasa panas, seperti memberi tanda. Makhluk tua itu tidak main-main. Jika darah ketiga dari garis Mahasa tak diberikan,
maka desa akan jadi gantinya. Menjelang tengah malam, angin berhenti total, obor-obor warga tiba-tiba padam satu persatu. Gelap menelan desa, lalu dari atas langit kabut, muncul dua cahaya merah lagi, tapi kali ini lebih tinggi, lebih besar, berputar pelan seperti dua mata yang mengawasi dari udara. Ardan berdiri di tengah lapangan desa, ambil aku, teriaknya ke langit, warga menahan napas. Cahaya pertama yang lebih terang turun perlahan. Itu Mira, wajahnya terlihat samar, tidak lagi sebuah sebelumnya. Tapi masih terikat, cahaya kedua tetap melayang lebih tinggi. Makhluk tua itu berbicara, belum waktunya. Tanah di bawah kaki Ardan retak tipis. Lingkaran merah samar muncul di tanah membesar. Warga mundur panik, dari dalam lingkaran itu keluar uap panas seperti napas bumi. Kami butuh 3 sempurna, suara tua itu menggema. 2 telah disentuh, 1 belum diberikan. Ardan sadar, ayahnya selamat, ibunya selamat, karena yang mereka ambil hanya sentuhan. Belum penuh, belum tuntas, makhluk itu sengaja menahan. Menyiksa, menekan tagar Ardan menyerah dengan kemauan sendiri. Mira menatap Ardan, untuk sesaat mata merahnya meredup. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi makhluk tua itu berputar cepat mengelilinginya. Mengikatnya dengan asap gelap, jangan dengarkan dia, suara tua itu mendesis. Dia hanya wadah. Tiba-tiba Sinta Larasati menjerit dari dalam rumahnya. Jeritan panjang, penuh rasa sakit. Semua orang menoleh. Cahaya merah kedua melesat ke arah rumah itu. Ardan berlari, terlambat. Saat dia masuk, Sinta terduduk dengan mata terbuka lebar. Tapi bukan jeritan ketakutan, ia tertawa. Tawa kecil, pelan, lingkaran di lehernya kini sempurna. Mata Sinta perlahan berubah merah. Kabut masuk lewat celah jendela. Dan cahaya merah kecil muncul tepat di atas kepalanya. Ardan membeku, makhluk tua itu tertawa puas. Jika garis keturunan menolak, kami ciptakan garis baru. Tubuh Sinta jatuh tak bernyawa. Dan dari atasnya, muncul kepala baru, masih muda, masih segar. Dengan akar-akar merah yang baru tumbuh, desa Tanjung Rawa kini tidak lagi dihantui satu kuyang. Bukan 2, tapi 3 Mira, makhluk tua. Dan Sinta. Ardan merasa dunia di bawah kakinya runtuh. Perjanjian itu bukan hanya mengikat keluarganya, tapi menyebar, menular, dan setiap darah yang disentuh bisa menjadi penerus. Makhluk tua itu berbisik terakhir sebelum kabut menutup malam. Besok desa ini memilih, kau atau semuanya. Pagi itu, desa Tanjung Rawa tidak terdengar seperti desa. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara ibu-ibu menumbuk padi. Tidak ada perahu berangkat ke sungai, yang ada hanya bisik-bisiki. Dan tatapan, Sinta Larasati dimakamkan sebelum matahari tinggi. Tidak ada yang berani membuka kain penutup wajahnya terlalu lama. Lingkaran hitam di lehernya jelas terlihat sebelum kain itu ditutup rapat. Tapi warga tahu, semua tahu, ia bukan sekadar mati. Ia berubah. Dan sejak malam tadi 3 cahaya merah terlihat berputar di atas sungai sampai fajar menyingsing. Ardan berdiri jauh dari kerumunan, orang-orang tidak lagi berdiri di sampingnya. Mereka menjauh, seolah-olah ia membawa wabah. Siang harinya, balai desa dipenuhi suara tegang. Pak Lurah Hadi Wiratama berdiri di depan, wajahnya pucat tapi berusaha tegas. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Seseorang dari belakang berseru, semua ini karena perjanjian itu. Yang lain menimpali, dari dulu kita sudah bilang, jangan berurusan dengan Nyai Surantah. Tatapan perlahan mengarah pada Ardan. Ia berdiri diam, tidak membantah, tidak melawan. Bayu Pranata, suami Sinta, maju dengan mata merah penuh amarah. Istriku tidak ada hubungannya dengan keluarga Mahsa. Suaranya pecah. Kenapa dia yang jadi korban? Sunyi, tak ada yang bisa menjawab. Wira berdiri dari tempat duduknya. Kau ada yang mau menyalahkan, salahkan saya juga. Saya ayahnya, kau memang harus satu orang untuk menghentikan ini. Suara lain terdengar pelan tapi jelas, maka serahkan saja yang membuat perjanjian. Ruangan menjadi hening, Ardan mengangkat wajahnya perlahan. Kalau aku menyerahkan diri, apa kalian yakin ini berhenti? Tak ada jawaban langsung, hanya ketakutan. Dan ketakutan bisa berubah menjadi keputusan paling kejam. Menjelang sore, kabut turun lagi padahal matahari belum tenggelam. Itu tanda, Ardan berdiri di tepi sungai sendirian. Luka di lehernya berdenyut kuat. Lingkaran itu terasa seperti bergerak pelan di bawah kulitnya. Air sungai mulai membentuk riak kecil. 1 cahaya merah muncul. Lalu 2, lalu 3, mereka melayang rendah di atas permukaan air.
berputar pelan seperti pemangsa mengelilingi mangsa. Makhluk tua itu berbicara lebih dulu. Desamu mulai mengerti. Suara itu berat, serak, penuh kepuasan. Ketakutan adalah pintu paling mudah. Mira melayang lebih dekat. Matanya masih merah tapi tidak sekelam yang lain. Sementara cahaya ketiga Sinta bergerak gelisah, seperti bayi yang baru belajar terbang. Ardan mengepakkan tangan. Apa yang kau mau sebenarnya? Makhluk tua itu turun sedikit. Wajahnya kini terlihat jelas di balik kabut. Keriput, mata cekung, mulutnya retak panjang saat tersenyum. Kami tidak hanya ingin darahmu, Ardan terdiam. Kami ingin tempat. Angin mendadak berputar. Kabut bergerak masuk ke arah desa. Desa ini berdiri di tanah yang dulu milik kami. Tanah di bawah kaki Ardan retak tipis lagi. Lingkaran merah samar muncul lebih besar dari sebelumnya. Perjanjianmu hanya membuka pintu. Ardan merasa napasnya berat. Kalau aku mati, apakah ini berhenti? Makhluk tua itu tertawa panjang. Jika kau mati tanpa menyempurnakan, pintu akan terbuka lebih lebar. Mira tiba-tiba bergerak mendekat, melawan arus gelap di sekitarnya. Suaranya terdengar lirih di kepala Ardan. Jangan percaya, makhluk tua itu langsung berputar cepat mengelilinginya. Asap hitam membelit kepala Mira. Diam. Tiba-tiba dari arah desa terdengar teriakan. Bukan satu, beberapa. Ardan menoleh. Di atas atap-atap rumah muncul kilatan merah kecil. Bukan 3, bukan 4, tapi banyak, seperti percikan bara yang menyebar. Makhluk tua itu berbicara dengan suara penuh kemenangan. Ketakutan mereka cukup. Satu luka kecil saja dan mereka akan menjadi seperti kami. Ardan menyadari kebenaran yang lebih mengerikan. Kuyang bukan hanya hasil ritual. Ia bisa tumbuh dari rasa takut, dari darah yang disentuh, dari perjanjian yang dibuka. Dan desa Tanjung Rawa sudah retak. Beberapa warga mulai berteriak dari kejauhan. Serahkan Ardan, bawa dia ke sungai. Langkah kaki terdengar mendekat dari belakangnya. Ardan menoleh. Beberapa lelaki desa berjalan ke arahnya. Wajah mereka tegang takutnya tapi juga putus asa. Wira berlari dari kejauhan mencoba mengejar mereka. Berhenti, teriaknya. Tapi makhluk tua itu tertawa lagi. Pilihannya sederhana, Ardan Mahasa. 3 kepala itu melayang sejajar. Kau atau seluruh desa menjadi pintu kami. Kabut semakin tebal. Langit menggelap meski matahari belum tenggelam. Dan Ardan berdiri di antara dua pilihan. Melawan makhluk yang lebih tua dari sungai itu sendiri. Atau menyerahkan diri demi menghentikan penyebaran yang semakin liar. Kabut turun seperti tirai kematian. Langkah kaki para lelaki desa makin dekat ke arah sungai. Wajah mereka tegang. Ada ketakutan tapi juga tekanan dekat. Bayu Pranata berjalan paling depan. Maafkan kami, dan suaranya berat. Tapi anak-anak kami lebih penting. Ardan tidak melawan. Ia berdiri diam di tepi sungai, tepat di atas tanah yang mulai retak membentuk lingkaran merah samar. Di atas air, 3 kepala itu melayang. Makhluk tua di tengah tersenyum panjang. Inilah sifat manusia, takut lalu mengorbankan. Wira mencoba menerobos kerumunan. Kalau kalian sentuh anakku. Beberapa laki menahannya. Ini bukan soal pribadi, Pak Wira. Ratni menangis dari kejauhan. Jangan-jangan ulangi kesalahan yang sama. Ardan menoleh pelan, kesalahan yang sama. Makhluk tua itu tertawa lirih. Ya ulangi saja. Seperti dulu. Jantung Ardan berdegup keras. Seperti dulu, gumamnya. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Lingkaran merah di tanah menyala lebih terang. Dan dari dalam retakan itu muncul bayangan-bayangan samar. Bayangan orang-orang, berbaring, tak bergerak. Seperti korban lama yang terkubur. Makhluk tua itu berbicara lebih berat dari sebelumnya. Desa ini pernah membuat perjanjian, bukan hanya kau. Warga terdiam, beberapa mundur selangkah. Apa maksudmu? Teriak Pak Lurah Hadi. Makhluk tua itu berputar perlahan di udara. Puluhan tahun lalu saat banjir besar hampir menelan Tanjung Rawa. Wajah para orang tua desa berubah. Mereka ingat cerita lama itu. Tentang banjir hitam yang hampir memusnahkan desa. Tentang sungai yang naik tanpa hujan. Tentang korban yang hilang dalam satu malam. Ratni Trisapelan, kakekmu, dan adalah salah satu yang membuat perjanjian itu. Ardan menoleh cepat pada ibunya. Perjanjian apa? Ratni gemetar. Waktu itu desa hampir hancur. Sungai naik terus. Orang-orang datang ke Nyai Suranta yang masih muda. Mereka meminta pertolongan. Makhluk tua itu melayang lebih rendah. Dan kami memberi. Di kabut menebal, air sungai mulai naik perlahan meski tak ada hujan.
Sebagai gantinya satu garis keturunan harus menjadi penjaga pintu. Wira menatap Ardan dengan mata yang penuh rasa bersalah. Itu sebabnya keluarga kita selalu tinggal paling dekat sungai, bisiknya. Ardan merasa dunia berputar jadi selama ini. Keluarganya bukan korban pertama, mereka adalah bagian dari perjanjian lama. Makhluk tua itu menyeringai, setiap generasi satu jiwa harus disentuh. Pagar pintu tetap tertutup, Ardan teringat luka lingkaran itu. Sentuhan, bukan pembunuhan, sentuhan itu menjaga keseimbangan. Tapi kau serakah, lanjut makhluk itu. Kau mencoba menutup aibmu sendiri, dan membuka pintu lebih lebar. Mira melayang gelisah di sampingnya. Wajahnya seperti ingin berbicara. Makhluk tua itu menggeram. Karena itulah sekarang kami tidak puas hanya dengan satu. Bayu mengepalkan tangan. Kalau memang harus ada penjaga, biarkan saja Ardan yang jadi. Beberapa warga mengangguk setuju. Ratmi berteriak, tidak. Itu bukan solusi. Ardan mengangkat tangannya perlahan. Kalau aku menyerahkan diri, apakah desa berhenti jadi sasaran? Makhluk tua itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau akan menjadi pintu tetap, tubuhmu tidak akan mati. Tapi jiwamu milik kami, desa akan selamat. Tapi Ardan akan berubah menjadi seperti Mira. Menjadi penjaga selamanya. Mira tiba-tiba menjerit keras. Suara itu bukan jeritan serangan, tapi jeritan perlawanan. Cahaya merahnya bergetar hebat. Untuk sesaat, mata merahnya meredup. Dan suaranya terdengar jelas di kepala Ardan. Jangan ulangi, hancurkan pintunya. Makhluk tua itu berputar cepat mengikatnya dengan asap hitam. Diam, tanah retak semakin lebar, air sungai naik setinggi mata kaki. Warga mulai panik, airnya naik lagi, teriak seseorang. Makhluk tua itu berbicara lantang, pilih sekarang. Tumbal atau desa tenggelam, semua mata tertuju pada Ardan. Kabut menutup langit, air terus naik. Dan untuk pertama kalinya Ardan menyadari pilihan ketiga mungkin ada. Bukan menyerah, bukan lari, tapi menghancurkan sumbernya. Namun untuk itu ia harus tahu di mana pintu sebenarnya berada. Dan ia mulai curiga pintu itu bukan di sungai, tapi di bawah desa, tepat di tempat perjanjian pertama dibuat. Air sudah setinggi lutut, warga mulai berlarian menjauh dari tepi sungai. Anak-anak menangis, para laki paniki, kabut semakin pekat. Makhluk tua itu melayang di atas arus hitam, suaranya menggema seperti dari dasar bumi. Waktu habis, Ardan berdiri diam, air dingin menggigit kakinya. Tapi pikirannya justru semakin jernih, penjaga pintu. Garis keturunan perjanjian pertama, ia menoleh pada Ratmi. Waktu perjanjian itu dibuat, di mana tepatnya? Ratmi terdiam beberapa detik. Wajahnya pucat. Di balai lama yang sekarang sudah jadi gudang padi desa. Ardan menatap ke arah tengah desa. Gudang tua itu berdiri tepat di tanah paling tinggi. Tempat yang tidak pernah tersentuh banjir bahkan saat sungai meluap. Dadanya bergetar, itu bukan tempat aman, gumamnya. Itu penutup, makhluk tua itu tiba-tiba bergetar marah. Kau tidak akan pergi, Ardan berlari. Wira dan beberapa pemuda refleks mengikutinya. Bayu Pranata berteriak menyuruh warga mundur. Air di sungai berhenti naik, seolah makhluk itu menahan arusnya sendiri. Kembalilah, suaranya menggema, atau desa ini tenggelam. Tapi Ardan tidak berhenti, Mira melayang mengikuti di atasnya. Wajahnya tak lagi kosong, ada ketegangan di sorot matanya. Mereka sampai di depan gudang padi tua. Bangunan kayu itu tua, retak, dan lembab. Tidak pernah direnovasi. Wira mendobrak pintu. Di dalamnya gelap, bau tanah basah memenuhi udara. Lantai papan kayu berderit saat diinjak. Ardan langsung merasakan sesuatu, dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang hidup. Ia berjalan ke tengah ruangan. Di sini, bisiknya, makhluk tua itu muncul menembus dinding belakang seperti kabut hitam yang marah. Kalian tidak berhak, tanah bergetar. Beberapa karung padi jatuh, Ardan berlutut dan memukul lantai kayu dengan kayu balok yang ia ambil. Sekali, dua kali, tiga kali, papan itu retak. Di bawahnya bukan tanah biasa, ada lingkaran batu hitam dengan simbol-simbol merah yang sama seperti di lukanya. Dan di tengah lingkaran itu lubang kecil yang mengeluarkan asap hitam tipis. Seperti napas dari bawah bumi. Wira terdiam. Inikah pintunya? Makhluk tua itu menjerit keras. Berhenti, tiga kepala di sungai muncul lagi di belakangnya. Pintu ini dijaga darah, kalian tidak bisa menghancurkannya. Ardan menatap lingkaran itu, ia paham sekarang. Setiap generasi disentuh agar simbol tetap aktif. Agar pintu tetap tertutup, tapi perjanjian lama itu rapuh. Karena generasi terakhir mencoba melawan.
Ia berdiri. Kalau ini dijaga darah katanya pelan. Berarti bisa diputus darah juga. Ratni masuk terwiyung-wiyung. Dan jangan, Ardan menoleh. Kalau aku jadi penjaga, ini tidak akan pernah selesai. Ratni menangis. Mira melayang mendekat. Wajahnya kini jelas, tidak lagi kosong. Putus sekarang, bisiknya di kepala Ardan. Makhluk tua itu menyerang. Kabut hitam melesat seperti cambuk ke arah Ardan. Wira mendorongnya menjauh, terkena hantaman kabut dan terpental ke dinding. Wirah, Ratni berteriak. Ardan menggigit tangannya sendiri sampai berdarah. Darah menetes ke simbol batu. Lingkaran itu menyala merah terang. Makhluk tua itu mundur sejenak. Kau bodoh. Ardan menekan tangannya lebih dalam ke simbol. Perjanjian ini dibuat tanpa persetujuan semua darah keturunan. Teriaknya. Kau darahku menolak pintu ini tidak sah. Tanah bergetar keras, simbol mulai retak. Asap hitam keluar lebih deras. Makhluk tua itu berubah bentuk, tidak lagi seperti manusia tua, tapi bayangan tinggi tanpa wajah. Jika pintu hancur, yang dibawa akan bebas. Ardan menatapnya. Lebih baik bebas daripada terus memangsa. Ia menekan tangannya lebih kuat. Darah membasahi seluruh simbol. Tiba-tiba ledakan cahaya merah memenuhi ruangan. Lingkaran batu pecah. Lubang hitam itu menganga sejenak lalu runtuh seperti ditelan tanah sendiri. Jeritan panjang menggema. Makhluk itu retak seperti kaca. 1, 2, 3 lalu hancur menjadi serpihan kabut yang tersedot ke dalam tanah. Sunyi air sungai di luar tiba-tiba surut. Kabut menghilang perlahan. Wira terbatuk-batuk bangkit. Ratni memeluk Ardan yang hampir pingsan. Mira berdiri di hadapan mereka. Wajahnya kini tenang. Tidak merah lagi, tidak kosong lagi. Ia tersenyum kecil. Terima kasih. Tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya putih lembut. Dan menghilang. Gudang padi runtuh sebagian. Tapi desa tidak tenggelam, tidak ada lagi kepala di sungai. Tidak ada lagi parus hitam, hanya air biasa. Angin malam terasa normal kembali. Warga berkumpul dengan wajah tak percaya. Bayu Pranata menatap Ardan dengan rasa bersalah dan hormat. Kita bebas. Ardan duduk lemas. Bukan bebas, tapi mulai dari awal. Namun saat semua orang lega di tanah yang retak, jauh di sudut lingkaran yang pecah, ada satu serpihan batu hitam kecil, dan di dalamnya satu garis merah tipis masih berdenyut pelan. Seperti jantung yang belum benar-benar mati. 3 malam setelah gudang padi runtuh, desa Tanjung Merawat terlihat normal. Sungai mengalir tenang. Kabut tidak lagi turun setiap senja. Warga mulai kembali bekerja. Tapi Ardan tahu, ini belum selesai karena setiap malam sejak lingkaran itu pecah, ia selalu mendengar satu suara yang sama. Detak pelan, berirama, seperti jantung. Bukan dari luar rumah, bukan dari sungai, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Malam itu Ardan terbangun tepat pukul 2,17. Angin tidak bergerak, ayam tidak berkokok, anjing-anjing desa tidak menggonggong, sunyi total. Lalu Duke, ia membuka mata. Gelap hidup. Suara itu lagi, bukan dari dalam kepala kali ini. Dari bawah tempat tidurnya. Ardan duduk perlahan. Napasnya tertahan, duk-duk-duk. Semakin cepat, ia menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning redup menerangi lantai kayu. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu tetap ada. Dari bawah, dengan tangan gemetar, Ardan berlutut dan mengintip ke bawah ranjang. Kosong, hanya lantai papan, namun tepat saat ia hendak bangkit, sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Dingin. Lembab, Ardan tersentak mundur, lampu minyak jatuh dan hampir padam. Dari sela-sela papan lantai muncul garis merah tipis. Seperti urat, bergerak pelan mencari, menyentuh. Ardan menekan napasnya. Garis itu merambat cepat, membentuk simbol kecil yang sama seperti lingkaran batu di gudang padi. Simbol yang seharusnya sudah hancur, tiba-tiba suara berbisik terdengar. Bukan dari udara, dari dalam kayu. Pintu hancur, tapi aku tidak ikut terkubur. Ardan membeku. Suara itu berbeda dari makhluk tua sebelumnya. Lebih muda, lebih tenang, lebih dingin. Aku terlepas dan aku butuh tubuh. Lantai bergetar pelan. Garis merah itu naik ke atas, menempel di kaki Ardan. Panas menjalar, ia berteriak dan menendang keras. Simbol itu pecah menjadi serpihan kecil lalu menghilang ke dalam celah papan. Sunyi kembali, tapi di pergelangan kakinya, tersisa bekas tipis berbentuk setengah lingkaran. Belum lengkap, keesokan paginya, kabar aneh menyebar. Seekor sapi milik warga ditemukan mati di kandang. Tidak ada luka besar, tapi tubuhnya kering. Seolah seluruh darahnya hilang. Tidak ada tetesan di tanah.
Tidak ada bekas gigitan jelas, hanya dua lubang kecil di bawah perut. Wira mendatangi Ardan dengan wajah tegang. Ini bukan Kuyang yang kemarin. Ardan menatap bekas di kakinya. Bukan, Bayu Pranata ikut datang. Kita pikir semua selesai tapi sekarang ternak mulai mati. Kalau warga tahu ini belum berakhir. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ardan menatap ke arah sungai. Airnya tenang, terlalu tenang. Tadi malam sesuatu datang, katanya pelan. Wira terdiam makhluk lama. Ardan menggeleng. Yang ini tidak marah, lalu. Dia sabar, angin kecil perembus. Di kejauhan, seorang anak kecil berdiri di tepi sungai sendirian. Ia menghadap air, tidak bergerak dan memicingkan mata. Itu siapa? Wira menoleh. Itu Lintang. Anak Pak Harno. Dan merasakan detak itu lagi. Duk-duk-duk pelan, berirama, dari arah sungai. Lintang perlahan menoleh ke arah mereka. Dan tersenyum, tapi senyum itu terlalu lebar. Terlalu kaku, di bawah matanya terlihat bayangan merah tipis bergerak seperti urat hidup. Anak itu berbisik pelan, dia bilang aku cocok. Dan berlari ke arahnya, tapi tepat sebelum sampai. Tubuh Lintang jatuh ke sungai, air memercik. Hening, sungai kembali tenang, tidak ada gelembung, tidak ada teriakan, hanya permukaan air datar seperti kaca. Dan dari bawah permukaan itu, sesuatu bergerak. Bukan kepala terbang, bukan bayangan tua. Tapi bentuk panjang gelap merayap, menunggu. Sungai kembali tenang, terlalu tenang. Wira berdiri di tepi dermaga dengan napas berat. Bayu Pranata berteriak memanggil warga, beberapa lelaki langsung meloncat ke air mencari Lintang. Tapi airnya aneh, tidak keruh, tidak bergelombang, seolah menelan tanpa bekas. Ardan berdiri kaku. Detak itu masih terdengar, duk-duk-duk, bukan dari sungai, dari tanah, dari bawah desa. Beberapa menit kemudian, tubuh Lintang ditemukan tersangkut di akar bakau tak jauh dari dermaga. Masih hidup, tapi tidak sadar. Saat diangkat, tubuhnya terasa dingin seperti mayat yang sudah berjam-jam mati. Ratmi memeluk anak itu. Cepat bawa ke rumah. Di rumah Pak Harno, suasana mencekam. Lintang dibaringkan di tikar, matanya tertutup. Tapi kelopak matanya bergerak cepat, seperti sedang bermimpi buruk. Ardan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan. Ia bisa merasakan sesuatu, bukan di udara. Bukan di sungai, tapi di dalam tubuh anak itu. Tiba-tiba Lintang membuka mata, putih semua. Tanpa pupil, ibunya menjerit. Tubuh kecil itu melengkung tidak wajar. Tulang punggungnya seperti dipaksa bangkit. Suara keluar dari mulutnya. Bukan suara anak kecil. Lebih dalam, tenang, aku tidak butuh desa ini. Semua membeku, aku hanya butuh satu wadah yang kuat. Lintang menoleh pelan, tatapannya berhenti tepat pada Ardan. Dan dia berdarah penjaga. Ratmi tersentak. Wira maju selangkah. Apa maumu? Tubuh Lintang duduk tegak tanpa bantuan tangan. Gerakannya kaku, aku lolos dari retakan pintu. Suara itu kini lebih jelas, yang lama hanya penjaga ambang. Aku yang tertahan di bawah. Ardan merasakan bekas di pergelangan kakinya berdenyut panas. Simbol setengah lingkaran itu kini bergerak. Menyambung perlahan, kau ikut keluar saat lingkaran hancur, gumam Ardan. Lintang tersenyum lebar, kulit di sudut bibirnya mulai retak tipis. Aku butuh tubuh dewasa, tubuh yang sudah disentuh perjanjian. Tubuh yang kuat menahan arus hitam. Pak Harno menangis memeluk kaki anaknya. Tinggalkan anakku, Lintang menunduk menatap ayahnya. Dengan satu gerakan cepat tangannya mencengkram leher Pak Harno. Kuat, tidak wajar untuk anak seusianya. Wira dan Bayu langsung menarik tubuh kecil itu. Lintang menjerit, bukan seperti anak kesakitan, tapi seperti sesuatu yang dipaksa keluar. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, mengalir ke lantai, dan bergerak. Cairan itu merayap seperti makhluk hidup. Ardan refleks mengambil garam kasar dari dapur dan menaburkannya ke cairan itu. Asap tipis muncul, cairan itu menggeliat mundur. Lintang jatuh tak sadarkan diri lagi. Sunyi. Cairan hitam itu tidak kembali ke tubuh Lintang. Ia meresap ke sela-sela lantai, menghilang. Namun sebelum benar-benar lenyap, suara itu terdengar lagi. Pelan, dekat sekali dengan Ardan. Kau tidak bisa melindungi semua orang. Ratmi gemetar. Apa itu sudah pergi? Ardan menatap lantai. Belum. Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di dada Lintang muncul tanda kecil, setengah lingkaran. Sama seperti di kakinya, saling melengkapi. Makhluk itu tidak lagi mencari. Ia sudah menandai dua tubuh. Ardan dan Lintang. Malam semakin larut.
Lintang akhirnya sadar, matanya kembali normal. Tapi ia tidak ingat apapun, tidak ingat jatuh ke sungai, tidak ingat berbicara. Namun sebelum Ardan pulang, Lintang menarik ujung bajunya pelan. "Om, apa?" anak itu berbisik lirih. "Di bawah sungai ada banyak mata." Tubuh Ardan merinding, banyak sekali. Dan di luar rumah di arah sungai air bergerak pelan. Bukan karena angin, bukan karena arus, tapi karena sesuatu di bawahnya sedang berpindah. Sejak kejadian di rumah Pak Harno, desa Tanjung Rawa berubah. Bukan karena teror yang terlihat, tapi karena halaman-halaman kecil yang tidak bisa dijelaskan. Sumur-sumur mengeluarkan bau anyir saat malam. Bayangan orang tampak bergerak sepersekian detik lebih lambat dari tubuhnya. Dan setiap pukul 2,17 anjing-anjing desa melolong bersamaan. Tanpa sebab, Ardan tidak bisa tidur. Bekas simbol di kakinya kini hampir lengkap. Setengah lingkaran itu memanjang sedikit demi sedikit, seolah menunggu pasangan terakhirnya. Sementara itu, di dada Lintang, tanda yang sama mulai menggelap. Makhluk itu tidak lagi memaksa masuk, ia menyebar. Pelan, seperti asap yang tidak terlihat. Malam ketiga setelah kerasukan Lintang, seorang warga bernama Sarmila ditemukan duduk sendirian di dapurnya. Ia tertawa pelan, tanpa ekspresi, tangannya sibuk mengiris bawang. Tapi yang ia iris bukan bawang, itu jarinya sendiri. Darah menetes ke lantai, dan setiap tetesan tidak menyebar. Darah itu berkumpul, membentuk simbol kecil. Setengah lingkaran, anaknya menjerit, warga berdatangan. Sarmila menoleh pelan dan berkata dengan suara datar. Dia bilang, tidak perlu tubuh, cukup darah yang mengerti. Tubuhnya lalu pingsan saat diperiksa, tidak ada tanda kerasukan. Tidak ada perubahan mata, tidak ada suhu dingin. Seolah ia sadar sepenuhnya, tapi lantai dapurnya penuh simbol kecil dari darah. Bayu Pranata mulai panik. Ini menyebar, katanya, pada Ardan dan Wira di balai desa. Bukan lewat sungai lagi, tapi lewat orang. Ardan menatap papan kayu balai, ia bisa merasakannya. Getaran halus seperti detak. Ini bukan kerasukan, gumamnya. Ini penularan, Wira mengerutkan dahi. Penularan apa? Ritual. Ardan berdiri. Makhluk itu tidak lagi mencari wadah penuh. Ia sedang membangun sesuatu. Ratni yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. Lingkaran, semua menoleh padanya. Dulu perjanjian dibuat dalam lingkaran batu. Simbol itu kunci pintu. Ia menatap Ardan. Kalau sekarang simbol itu muncul di banyak tempat, Ardan menelan ludah. Berarti dia sedang membuat pintu baru. Sunyi memenuhi ruangan malam itu. Mereka berkeliling desa. Dan menemukan lebih banyak halaman aneh. Di kandang kambing, di belakang warung, di dinding rumah kosong. Simbol kecil dari darah, dari lumpur merah, dari goresan kuku, tidak besar, tapi banyak. Tersebar membentuk pola. Jika ditarik garis, semua simbol itu mengarah ke satu titik. Sungai, tepat di bagian terdalam. Tiba-tiba Lintang berdiri di tengah jalan desa. Sendirian, ia tidak tidur, tidak sadar. Matanya terbuka, normal. Tapi kosong. Anak itu berjalan perlahan ke arah sungai. Ardan berlari mengejarnya. Lintang. Anak itu berhenti, menoleh lalu berbicara dengan dua suara yang bertumpuk. Lingkaran lama rusak, lingkaran baru lahir dari banyak tangan. Tanah di sekitar sungai mulai bergetar halus. Air tidak naiki, tapi bagian tengah sungai menghitam. Bukan karena lumpur, karena sesuatu di bawahnya berputar. Bukan satu, banyak, bentuk panjang seperti akar. Bergerak membentuk pusaran, dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Makhluk ini tidak sendirian, yang lama mungkin hanya satu penjaga. Yang ini adalah koloni, suara dari tubuh Lintang kembali terdengar. Kami tidak perlu pintu besar, kami cukup celah. Air sungai tiba-tiba membentuk lingkaran gelap sempurna di tengah. Dan dari lingkaran itu muncul satu tangan hitam panjang. Bukan seperti tangan manusia, lebih seperti akar yang memiliki jari. Ia mencengkram permukaan air, dan perlahan menarik dirinya keluar. Wira mundur beberapa langkah. Itu bukan Kuyang, Ardan berbisik pelan. Bukan, tangan kedua muncul, lalu ketiga. Bukan satu makhluk, banyak. Mereka tidak punya kepala. Tidak punya wajah. Hanya tubuh hitam panjang yang saling terhubung seperti jaringan akar hidup. Lintang tersenyum tipis, kami tidak butuh kepala. Kami butuh desa. Tanah retak membentuk garis menuju rumah-rumah warga. Simbol-simbol kecil di seluruh desa menyala merah bersamaan.
Lingkaran baru hampir lengkap dan di kaki Ardan. Simbolnya akhirnya menyatu penuh, menyala. Panasnya membuatnya jatuh berlutut, makhluk-makhluk itu berhenti. Semua akar hitam mengarah padanya, serempak. Sunyi lalu satu suara kolektif menggema. Penjaga baru, Ardan mendongak ke mata Lintang kini benar-benar merah. Bukan untuk menutup, tapi untuk membuka. Ardan berlutut di tepi sungai, simbol di kakinya menyala merah terang. Panasnya menjalar, sampai ke dada. Akar-akar hitam yang muncul dari pusaran sungai berhenti bergerak. Semua mengarah padanya, seolah menunggu perintah. Lintang berdiri kaku di belakangnya. Matanya merah penuh. Lingkaran selesai, suara kolektif itu menggema dari mulut anak kecil itu. Penjaga telah ditandai. Wira maju selangkah. Ardan, lawan. Ardan mencoba berdiri. Tapi tubuhnya terasa berat, bukan seperti ditahan dari luar. Seperti dikendalikan dari dalam, ia bisa merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya. Bukan darah, bukan tulang, tapi sesuatu yang ikut berdenyut bersama jantungnya. Tanah di sekitar sungai mulai retak membentuk pola lingkaran besar. Simbol-simbol kecil di seluruh desa menyala serampak. Rumah-rumah bergetar pelan. Ratmi jatuh terduduk. Ini bukan cuma celah, ini gerbang baru. Ardan mendengar suara lain, bukan dari luar. Dari dalam kepalanya. Tenang, dingin, kau kuat. Kau tidak perlu mati seperti penjaga sebelumnya. Kau bisa berdiri di antara dua dunia. Tubuh Ardan perlahan berdiri sendiri. Ia tidak menggerakkan kakinya, tapi ia berdiri. Wira mundur ngeri Ardan menatap tangannya. Urat-urat hitam tipis terlihat samar di bawah kulitnya. Ia masih sadar, masih bisa berpikir, tapi ia juga bisa merasakan mereka. Banyak ki, bergerak seperti jaringan akar di bawah tanah. Terhubung padanya, aku bisa melihat mereka, bisiknya. Ia menatap sungai. Di bawah permukaan air, ratusan bentuk panjang bergerak dalam gelap. Tidak menyerang, tidak liar, menunggu sinyal. Lintang tersenyum, buka, satu kata itu menggema. Simbol besar di tanah menyala terang, udara menjadi berat. Beberapa warga berteriak ketakutan, Bayu Pranata berteriak. Kita harus hentikan dia sekarang, seorang lelaki desa mengangkat parang. Wira menahannya. Jangan, tapi kalau dia jadi gerbang. Ratmi menangis, itu anakku. Ardan menoleh pelan ke arah ibunya. Untuk sesaat, matanya kembali normal. Bu, aku masih di sini. Namun simbol itu semakin panas. Suara kolektif kembali berbisik. Kau tidak harus melawan, kau hanya perlu menerima. Ardan bisa merasakan kekuatan itu. Jika ia menyerah, lingkaran akan terbuka penuh. Makhluk-makhluk itu akan keluar tanpa perlu kerasukan lagi. Mereka tidak perlu darah satu persatu. Desa akan jadi tanah mereka. Tapi jika ia menahan, tubuhnya mungkin tidak akan selamat. Ia menatap Lintang. Anak itu gemetar. Tubuh kecil itu jelas tidak sanggup menahan pengaruh koloni lebih lama. Dan mengambil keputusan, ia memejamkan mata. Bukan untuk menerima, tapi untuk menarik semuanya. Jika simbol ini menghubungkannya ke koloni, maka ia juga bisa menjadi pengikatnya. Ia memusatkan pikirannya pada satu halaman. Lingkaran bukan untuk membuka, lingkaran bisa membatasi. Simbol di kakinya tiba-tiba berubah warna. Dari merah terang menjadi hitam pekat. Akar-akar di sungai bergetar hebat. Suara kolektif berubah panik. Apa yang kau lakukan? Ardan berteriak. Kalau aku gerbang maka aku juga kuncinya. Ia merentangkan tangannya. Semua simbol kecil di desa mulai retak. Bukan menyala, petake. Satu persatu padam. Tanah bergetar keras, air sungai berputar liar. Lintang menjerit dan jatuh pingsan. Akar-akar hitam mencoba merayap ke darat. Tapi simbol di kaki Ardan kini seperti jangkar. Menarik mereka kembali. Masukin, kembali ke pusaran. Ardan merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Seolah ribuan jarum menusuk tulangnya. Namun ia tidak berhenti. Kalau harus ada penjaga, teriaknya. Biarkan aku yang memilih caranya. Dengan satu teriakan terakhir, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Lingkaran besar pecah. Tanah runtuh sebagian ke sungai. Pusaran hitam tersedot kembali ke dasar. Air kembali normal. Simbol-simbol di desa padam total. Sunyi, angin malam kembali berembus biasa. Ardan jatuh tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, ia terbangun di rumahnya. Tubuhnya lemah. Simbol di kakinya tidak hilang, tapi berubah. Kini terlihat seperti lingkaran penuh dengan garis melintang di tengah. Terkunci. Wira duduk di sampingnya. Kau menahannya. Ratni menggenggam tangannya, tapi kau terhubung dengan mereka, dan
Ardan menatap langit-langit, ia masih bisa merasakan mereka. Jauh, dalam tidak bebas, tidak hilang, menunggu, dan kali ini mereka tidak marah. Mereka diam seolah sadar penjaga baru bukan budak, tapi lawan yang sadar. Di kejauhan, sungai mengalir tenang. Namun jauh di dasar terdalamnya satu mata hitam perlahan terbuka. Bukan milik koloni, sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan ia baru saja menyadari ada manusia yang bisa menahan arusnya.